Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya seperti biasa aku akan analisa beberapa kawalan emiten ya untuk pergerakan hari Kamis 8 Januari 2026. Sebelum itu saya mau review sedikit tentang beberapa tulisan yang pernah saya paparkan di stream Stockbit saya. Teman-teman bisa mampir untuk lihat-lihat. Jadi untuk kawalan terakhir itu kan MBMA, SMDR sama Medco ya. Nah Medco ini udah kena, MBMA juga udah kena. Tadi malah kemarin malah sampai ke 720 ya. Dia sudah ke 720. Ini udah kena, tapi sayangnya dia nggak bisa mempertahankan itu, sehingga dia terkoreksi lagi, ditarik ke bawah, terus turun closing di angka 670. Itu sudah sesuai target. Kalau misalnya teman mau ngehold ya monggo apabila ada keyakinan tersendiri. Namun sebelum itu tentu kita harus lihat dulu ya untuk harga komoditas nikel tuh gimana, karena MBMA ini kan fokusnya di komoditas nikel ya. Nikel itu kita lihat terkoreksi ya untuk hari kemarin ada koreksi nikel. Mana sih, sebentar. Untuk komoditas nikel terkoreksi ya teman-teman. Jadi bagi yang pegang saham-saham emiten dengan komoditas nikel itu bisa untuk diatur posisi atau masang batas resiko lah. Berarti tinggal SMDR teman-teman untuk pantauan kita yang belum jalan ya. Sebenarnya hari apa ini? Hari Selasa ya, tanggal 6. Hari Selasa tanggal 6 itu dia pas kena ke 424 ya. Terus sempat dikerek naik lagi. Lalu closing di sini 434 dan kemarin dia melemah dan closing di bawah 424. Jadi kecenderungannya ini masih bisa koreksi untuk SMDR. Untuk pantauan pentingnya dia di area sini ya, di 396. Terus untuk terdekatnya di 416. Nah ini tergantung teman-teman mau meminimalisir risiko dengan memasang batas kerugian di sini atau mau average down. Nah ini saya rasa itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Ini bukan ajakan membeli atau menjual ya teman-teman. Ini untuk SMDR ya. Secara overall view-nya ini sebenarnya masih uptrend, masih terjadi koreksi. Ya sebenarnya wajar ya karena dia udah mencoba untuk menembus area 470 tapi gagal untuk mempertahankan sehingga ditarik ke bawah membentuk upper shadow yang lumayan panjang. Akhirnya terjadilah koreksi. Dan SMDR ini sebenarnya dia sudah saya analisa di tanggal 19 ya. Ini bareng sama ini. Ini ada Adro juga udah kena. Inco juga udah kena. Udah melebihi target. Nah, SMDR ini dia sebenarnya udah sesuai target di 406 pada waktu itu ya. Terus lebih dari target ya, menyentuh ke 470. Sangat jauh ya dari target. Target saya tuh cuma di sini ya. Tapi ternyata dia bisa ngacir sampai tembus ke 470. Ya untuk area pentingnya itu ya untuk SMDR bagi teman-teman yang udah masuk di 434 atau di 424. Posisi kan sekarang udah floating minus ya. Kalau 434 misalnya dibawa ke 416 itu 4%. Nah kalau yang 424 ke 416 itu 2%. Iya 2%. Nah kalau dibawa ke area selanjutnya itu 6%. Yang 434
8%-an. Ya ini tergantung preferensi teman-teman lah. Secara overall view-nya ini masih cukup oke ya, bullish, masih uptrend meskipun memang ini terjadi koreksi setelah dia mengalami kenaikan ini. Kalau dari Broksum kita lihat masih ada distribusi, XL masuk. Ya ini masih belum ada tanda-tanda pergerakan big player ya teman-teman. Jadi ya itu area pentingnya tadi untuk resistennya tetap masih di 448 ya untuk saat ini. Kemungkinan ini menurut saya akan mencoba ngetes bawah sih ini, masih akan koreksi. Ya area selanjutnya ya di 416 ini. Kalau itu gagal untuk mempertahankan ya akan mengarah ke 410, 408 lah. Terus ini sebagai penopangnya di 396. Nah, dari paparan saya itu, dari angka-angka yang saya sebutkan itu, teman-teman harus bisa memutuskan ya. Apakah mau average down, apakah mau meminimalisir risiko, mumpung masih belum dalam. Kalau targetnya teman-teman memang swing ya itu harus dipikirkan ulang ya. Apakah teman-teman mau cut loss atau mau average down. Semoga itu bisa menjadi pertimbangan. Secara overall ini masih uptrend. Ini masih terjadi koreksi. Wajar lah, ini kayak bumi waktu itulah. Kayak bumi waktu ini. Dia gagal untuk mengklaim area tersebut sehingga dia terjadi koreksi. Ini hal yang wajar ya teman-teman, karena dia udah mengalami kenaikan, terus ada aksi jual yang sangat besar, sehingga orang-orang memutuskan untuk melakukan aksi taking profit dan harga terkoreksi. Selama dia masih di atasnya area penting yang saya sebutkan tadi, ya ini masih cukup oke. Itu untuk SMDR ya teman-teman. Dan beberapa tulisan yang pernah saya tulis itu sudah hit semua ya. Tinggal SMDR ini sebagai lanjutan ya. Kalau di tulisan pertama kan sudah kena target ya. Nah ini kan sebagai follow up atau lanjutannya. MBMA juga sudah, terus Medco udah. Ini ya teman-teman bisa cek sendiri lah di stream saya. Ini Antam juga udah ya tadi naik. Ini Fire juga udah. Ini malah ngacir nih si Fire ini. Inco, Harta ya teman-teman cek sendiri ya. Humi. Ini cuma MTech ini ya yang fail, gagal. PSAB juga kemarin baru kena nih 640 PSAB. Itu ya, terus kemarin juga yang kena SMGA. SMGA itu udah dari tanggal 30 November saya up. Dan ini sebenarnya menarik ya SMGA karena dia selama rentang waktu ini sampai awal tahun itu tuh harganya nggak pernah jatuh dari 100. Dia closing itu nggak pernah di bawahnya 101. Dan tadi kemarin dia baru saja breakout nyentuh pas di target 147 ya. Nih 147 ini kan di tanggal 30 November nih. Dan memang target saya TP ya di situ. Dia ternyata sampai nyentuh ke 147. Ini kan di tanggal 30 ya. Tanggal 30 itu ini pas ini berarti. Iya pas ini. Dia sempat ke sini terus nggak kuat turun. Terus di sini koreksi, masih konsolidasi sideways. Tapi yang bikin menarik ya itu. Harganya itu nggak pernah jebol closing di bawahnya 101. Terus kemarin dia naik dan lumayan ya. Kalau misalnya teman-teman ambil di area 104 lah. Saya ambil di 105 sih. Terus 40%. Dia pas nyentuh 147 lalu
ada tekanan jual yang tinggi sehingga mengakibatkan harganya terkoreksi sehingga closing di bawahnya 126 yaitu di 122 sekarang. Untuk potensi menurut saya ini masih akan menguji sini sih 119. Nah 119 ini menurut saya area penting ya, karena kalau misalnya ini jebol dia akan balik lagi seperti ini. Seperti di sini ini dia mencoba untuk menembus 119 gak kuat, akhirnya jebol bawah. Nah kalau di sini dia gak kuat untuk mempertahankan 119, maka ya ada kecenderungan possible untuk menguji bawah lagi. Ini untuk SMGA ya teman-teman, semoga gak ada yang nyangkut ya, karena ini udah dikasih kesempatan lama loh ini. Dari rentang waktu sebulanan nih harganya di situ-situ terus. Itu bagus untuk akumulasi sebenarnya. Dan saya waktu itu juga pegang lama ya, ngekos di sini sebulanan ya. Nih 30 November. Hampir 2 bulan. Ya sebulan lebih lah. Itu untuk update beberapa tulisan yang pernah saya paparkan di stream ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke analisa kawalan kita yaitu Bumi, Dewa, BRPT, Cuan. Sekaligus saya mau mereview juga untuk Raja Ratu. Oh iya, ini juga kena ya NCKL sama OASA. NCKL terus OASA ini juga kena, baru kena. OASA baru ngacir kemarin dalam 2 hari inilah. Ini saya tulis 9 Desember. Sebenarnya main swing ini ya main sabar-sabaran aja sih. Kayak INPC itu kan juga saya ngekos lama itu dari bulan Agustus itu. Baru belakangan ini ngacir. Itu ya teman-teman untuk review singkat. Sekarang kita lanjut langsung ke kawalan kita yaitu Bumi, Dewa, BRPT, dan Cuan. Sekaligus tambahan review Raja dan Ratu. Untuk Bumi ya sesuai ya, menyentuh di area penting yang saya sebutkan kemarin di 452 ya closing sekarang. Nah ini area pentingnya sebenarnya masih sama sih. Dia di 452 pas. Terus dia nyentuh resisten 476 juga ya. Gak kuat, melemah dan akhirnya di 452. Overall ini masuk koreksi tipis. Dari Broksum kita lihat dia koreksi. Ya AK keluar ya. AK, YU, ZP keluar padahal di hari sebelumnya dia masuk. Bukan Bumi ya, di Dewa deng. Di Dewa ya yang AK terus beberapa asing masuk lumayan gede itu Dewa ya. Oh iya Dewa. Salah maaf. Ini ada distribusi secara besar ya dari asing. Ditampung oleh retail, BK ini ada asing nampung. AK tapi keluar ya. AK ini yang pegang barang banyak nih di Bumi. Dalam beberapa waktu terakhir. Nah dia nyentuh di area pentingnya 452 ya teman-teman. Jadi kemungkinan nanti menurut saya nih tetap akan menguji area situ. Apakah dia kuat untuk mempertahankan apa enggak. Kalau misalnya dia agak kuat dia akan menuju ke sini 438. Bahkan bisa possible ke 418. Tapi sebelum ke 418 nanti dia akan menguji area sini 438 dulu. Ini kalau misalnya nanti pas open dia nggak kuat untuk mempertahankan 452 ya teman-teman. Jadi ini bisa untuk diperhatikan karena balik lagi ini kan dia masih awal fase koreksi ya. Jadi kita belum tahu base atau area mana yang sekiranya itu kuat. Artinya bisa aja di area sini tuh dia nggak kuat areanya, terus dibawa ke bawah. Contoh gampangnya ya kayak inilah. Ini kan dia diuji beberapa kali baru ada konfirmasi ternyata di sini kuat areanya. Maksud saya itu takutnya ketika teman-teman langsung masuk di area support 452 sekarang ya, itu ternyata area tersebut tuh masih belum kuat. Dia ternyata ke bawah terus baru konsolidasi di area sini. Area 418 sampai 438. Nah tentu kalau misalnya teman-teman mau entry atau average down menurut saya ini masih wait and see dulu ya. Karena
kita masih belum tahu nih area sini tuh kuat apa enggak. Meskipun dia udah 2 kali diuji di sini ya, di hari Selasa dia juga nyentuh 452, terus bisa bertahan, kemarin juga gitu. Cuma kan yang hari Selasa ini dia sempat dikerek closing di atasnya 452 ya. Sedangkan kemarin kan ini pas di 452. Jadi kita masih belum tahu nih area sini tuh kuat apa enggak. Jadi menurut saya wait and see dulu sih kalau ini bumi. Apalagi dari flow juga menunjukkan adanya distribusi. Untuk area penting kurang lebih sama lah ini seperti yang saya bilang kemarin. 452 untuk sekarang, minor kedua di 418 sampai 20, terus support yang akan diuji ketika ini nggak kuat bertahan di 438 sampai 436. Terus support mayornya ada 2 yang masih sama di sini, 386 sampai 400, dan yang terakhir di sini 364. Ini untuk bumi teman-teman. Selanjutnya dewa. Ya dewa closing di 765 ya. Setelah dia sempat naik sampai 865. Ini sesuai sama yang saya bilang kemarin ya, bahwasanya target realistis terdekatnya dewa itu 865. 865 itu sebagai target. Apakah dia bisa menembus itu apa enggak? Kalau misalnya dia bisa tembus ya dia akan menuju ke 900. Sayangnya enggak. Dia cuma sampai 865, ditarik ke bawah dan closing di bawahnya 825. Sehingga sama seperti bumi, area pentingnya di sini ya 755. Tapi sebelum ke 755 dia akan menguji area 790 dulu. 790 ini sebagai area yang teman-teman harus perhatikan. Karena kalau misalnya itu nggak kuat, jadi akan menuju ke 755 lagi. Itu ya teman-teman untuk dewa. Kemarin saya bilang bahwasanya ini ada kecenderungan masih akan menguji dengan target realistisnya 865 ya. Dan ini kena. Ya teman-teman bisa cek lah di video sebelumnya. Terus closing sayangnya melemah di 800. Dekat dengan area 790, sehingga menurut saya wait and see, area penting masih sama. Dari sisi flow kita lihat XL masuk banyak ya, XL masuk banyak meskipun asing keluar ya. Ngeri juga nih XL, nampung barang banyak. XC juga nih, CC yang masuk retail tapi duitnya banyak-banyak nih, broker retail. Ya saya juga retail teri sih. Ini bukan retail teri, ini retail premium semua ini. Duitnya gede-gede nih. Ya let's see lah, kita lihat. Area penting masih sama ya. Koreksi ini. Ya wajar lah dia habis nyentuh sini nggak kuat. Akhirnya terjadi aksi taking profit secara besar. Sehingga membuat harga terkoreksi. View masih uptrend. Sekali lagi ini bukan ajakan membeli atau menjual ya teman-teman. Tetap lakukan analisa pribadi, pertimbangkan segala keputusan dengan fakta dan data yang logis, bukan atas dasar pengaruh omongan orang lain termasuk saya. Selanjutnya langsung ke PPmologi, BRPT. Ya BRPT turun ya, setelah kemarin saya bilang karena dia udah nyoba untuk menembus area penting di sini nggak kuat, ya akan terjadi potensi koreksi, dan ini masih terjadi koreksi dalam dan belum ada tanda-tanda konfirmasi ya apakah area yang kita lihat sekarang itu kuat apa enggak. Karena ketika dia udah nyampe sini ternyata jebol lagi ke bawah. Nah ini kan kita belum tahu nih di sini di area 3000 itu kuat apa enggak, kita masih belum tahu. Sehingga menurut saya butuh konfirmasi 2-3 hari lagi lah. Sebenarnya cara amannya itu bisa kita pantau ketika dia udah mengklaim area sini lagi 3120.
Nah itu teman-teman bisa pantau lagi karena ini masih belum menemukan area kuatnya. Jadi menurut saya wait and see dulu. Bagi yang masih punya barang dan pengen average down ya tunggu area situ. Tunggu area sini aja. Kalau misalnya mau secara agresif ya silahkan langsung di sini 3000, tapi masih rawan ya, saya nggak menyarankan itu. Balik lagi ini harus berdasarkan keputusan pribadi teman-teman ya, analisa pribadi teman-teman kayak gimana, cara pengambilan keputusannya atas dasar pertimbangan apa aja. Nah itu harus teman-teman pikirkan. Jangan atas dasar satu patokan utama, apalagi omongan orang lain seperti saya ini. Saya masih retail teri, saya cuma hobi menganalisa kayak gini. Jadi jangan dengarkan 100% apa yang saya omongkan ini. Tetap lakukan analisa pribadi. Dari sisi flow kita lihat ini masih ada distribusi ya. Mohon maaf. Meskipun ya nggak besar-besar amat, tapi menurut saya wait and see dulu lah. Ini gede sih, hitungannya besar sih. Distribusinya kenceng. Dan ini dia belum sampai ke 3000 pas ya. Dia cuma sampai 3010 langsung ditarik ke atas. Tapi ini masih belum menjadi satu patokan utama ya. Artinya jangan bilang teman-teman langsung masuk ke 3000 karena berpikiran bahwa ini dia aja gak sampai 3000 udah ditarik ke atas ya, belum tentu. Makanya menurut saya tunggu aja konfirmasi 2-3 hari lagi. Secara konservatif amannya itu ya ketika dia bisa menembus pattern ini dan mengklaim area resisten 3120. Nah itu baru teman-teman bisa untuk pantau. Kalau sekarang ini masih wait and see menurut saya. Biar PT ini selalunya cuan. Ya cuan ternyata jebol ya dari 2110. Dan possible kemungkinan dia bisa menguji ke 2040 ini. Dan 2040 ini adalah benteng terakhir ya. Kenapa? Karena kalau misalnya 2040 itu dia nggak bisa mempertahankan area itu, maka ya dia akan dibawa ke sini di 1970. Jadi 2040 ini sebagai area penting sekarang ya, karena ini pertahanan terakhir cuan. Kalau itu nggak bisa mempertahankan, ya udah dia akan menuju ke 1970. Dan ini buangannya kenceng banget ya. Ya inilah pentingnya kita menunggu konfirmasi teman-teman. Di video sebelumnya kan saya bilang ya, kalau misalnya di area 2180 itu memang secara historis sudah diuji 3 kali nih. Sebenarnya 2 kali sih, ini sama ini. Tapi itu belum bisa kita bilang kuat. Karena di sini masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi cukup riskan kalau misalnya teman-teman mengambil resiko masuk di 2180 dan ternyata benar kan dia ternyata masih turun jauh. Gitu teman-teman. Ya ini karena dia udah mengklaim area sini nggak bisa mempertahankan, terjadi koreksi dan koreksinya cukup dalam ya. Sampai ke sini. Ya ini possible dia bisa menguji ke 2040. Itu harus dijaga karena kalau misalnya nggak bisa dijaga ya dia akan menuju ke 1970. Dari sisi flow ya masih gini-gini ya. Belum ada tanda-tanda yang menarik dari flow-nya. Jadi menurut saya wait and see dulu ini. Selanjutnya 2 kawalan terakhir, review terakhir yaitu Ratu dan Raja. Ya Ratu kemarin saya bilang ya bahwasanya dia ada potensi untuk menguji 10.800. Dan ternyata nggak kuat, dibawa turun lagi dan closing di 10.025. Untuk support terkininya ya di sini ya 9.875 sampai 9.900.
Ya, dia udah nguji 10.800 ternyata nggak kuat ya, malah diturunin. Memang kemarin kan saya bilang ya bahwasanya dari flow Broxum itu Ratu agak kurang kalau dibandingkan Raja. Jadi ya potensi dia akan terkoreksi setelah mencoba untuk menembus 10.800 lagi, ternyata agak kuat ya terkoreksi akhirnya. Karena dari flow hari apa berarti ya, hari Selasa ya, tanggal 6. Dari flow hari Selasa itu memang gak menarik, lebih menarik Raja. Nah nih LG buang banyak, gak menarik kan di tanggal 6 ini meskipun naik harganya. Teman-teman bisa cek lah di video sebelumnya biar bisa belajar lah atau menyimpulkan dan menganalisa, oh ternyata ini tuh penyebabnya. Yaitu untuk Ratu ya teman-teman, untuk support area penting selanjutnya ya di sini ya 9.875 sampai 9.900. Ini untuk Ratu. Selanjutnya Raja terakhir. Ya Raja sama ya, dia menguji 7.900 seperti yang saya bilang kemarin. Biasanya dia possible untuk menguji 7.900 karena dari sisi flow itu cukup bagus daripada Ratu. Ternyata malah ditembusin sampai 8.100 dan gak kuat, terjadi taking profit dan harga kembali turun, closing di 7.375. Meskipun ini di atasnya support 7.275, tapi kalau dari sisi flow kita lihat ada distribusi asing. Ya meskipun ada yang masuk tapi gak sebanding yang dengan yang keluar. Sehingga 7.275 ini kita harus pantau sebagai area minornya atau area yang kita masih belum bisa mengatakan bahwa area ini kuat. Itu ya teman-teman. Untuk Raja, area penting selanjutnya ya di sini ya 7.000. Selama dia masih bertahan di 7.275 ya ini masih ada kecenderungan untuk konsolidasi di area sini lalu bisa melanjutkan kenaikan. Ini untuk area pentingnya Raja, Ratu, BRPT, Dewa, Cuan, Bumi, dan beberapa review kawalan ataupun beberapa review tulisan yang pernah saya up di stream Stockbit ya teman-teman. Semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih, dan sekali lagi saya ingatkan bahwasanya ini analisa pribadi saya, jangan jadikan sebagai patokan utama. Teman-teman tetap harus melakukan analisa mandiri, mengambil keputusan atas dasar pertimbangan yang jelas, dan jangan sekali-sekali percaya ataupun terpengaruh oleh omongan orang lain termasuk dari saya.